Step by step cara manajemen waktu untuk kalian para ibu rumah tangga memang butuh banget disusun dengan hal-hal yang masuk akal. Karena jika hanya sebatas menyusunnya aja akan terasa mustahil untuk bisa dilakukan. Nah, melalui sharing kali ini aku akan berbagi info tentang bagaimana sih caranya menyusun manajemen waktu dalam bentuk sebuah jadwal. Karena ini sangat penting banget. Secara to-do list seorang konten kreator atau ibu rumah tangga itu banyak banget, terlebih untuk ibu rumah tangga yang harus mengurus anaknya sendirian tanpa bantuan siapapun seperti aku saat ini. Bukan hanya dalam mengikuti jadwal saja ya teman-teman, bahkan menyusun jadwal sekalipun wajib banget dipikirkan sebaik mungkin sehingga disusunnya bisa menjadi jadwal yang masuk akal buat diikuti. Terlebih untuk aku pribadi, jadwalnya bentrok atau saling berkaitan dengan jadwal anak-anak. Karena anak-anak juga merupakan prioritas utama, jadi wajib banget untuk memikirkan jadwal anak dulu, lalu melihatnya apakah jadwal itu juga masuk akal untuk diikutin anak. Daripada pusing membayangkan sendiri, oke, aku share kali ini aja ya teman-teman. Gimana sih caranya biar aku tuh bisa menyusun step by step manajemen waktu yang bisa masuk akal. Tapi sebelumnya selamat datang dulu di channel YouTube aku ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga di komen videonya. Oke, kita ke step yang pertama yaitu menyusun to-do list pekerjaan sehari-hari. Sebenarnya ini adalah tahap yang kedua ya teman-teman. Di sini aku melewati satu tahap penting karena kesuwen atau kalau kata orang Jawa itu alias kelamaan, loloyota kalau bahasa Gorontalonya ya. Yang pertama dilakukan sebelum menyusun to-do list atau jenis-jenis pekerjaan yang harus diselesaikan harian adalah mengamati dan mencatat semua kebiasaan kita dan anak kita setiap harinya. Jadi kita catat pas masak butuh berapa lama, anak bangun butuh berapa lama, anak makan butuh berapa lama, anak mandi butuh berapa lama, aku beberes butuh berapa lama. Tapi karena kelamaan akhirnya di sini aku lakukan sambil menyusun to-do list itu sendiri ya teman-teman. Jadi sebagian disusun sambil mengira-ngira waktu secara umum, mulai dari bangun pagi sampai harus tidur lagi di malam hari. Dan to-do list yang tersusun ini masih acak ya, terdiri dari to-do list prioritas maupun rutinitas, atau untuk hal yang prioritas dan rutinitas ini kita bahas nanti aja ya teman-teman. Oke, contoh untuk to-do list tersebut adalah bangun tidur, sholat sunnah, sholat wajib, mengaji meski hanya beberapa ayat, bikin sarapan, beberes, bangunin si kakak, bangunin si adik, mandiin anak, suapin atau siapin makan si adik, mandi, olahraga, sarapan, makan siang, makan malam, main sama anak, waktu kerja, bikin konten, ngeblok atau apalah ya. Time to relax juga penting, walau hanya beberapa menit ya. Ini jangan di skip ya teman-teman. Dan lain sebagainya sampai kita tidur nanti. Selain itu kita juga harus menyusun jadwal anak. Untuk itu di sini aku membiarkan si kakak yang menyusunnya terlebih dahulu agar dia juga tahu kalau kami ada jadwal yang harus diikuti. Sebagai penyemangat aku memperbolehkan dia melakukan hal-hal yang disukai dalam harian tersebut, seperti nonton TV, main HP, maupun main di luar sama adik atau main di luar sama teman-temannya. Adiknya pun disonding ya teman-teman kalau ada jadwal biar dia makin semangat ikutin kakaknya gitu ya. Dan to-do list si kakak lebih simpel sih, meliputi bangun jam berapa, sholat wajib jam berapa, termasuk jadwal ke masjid jam berapa, sholat sunnah jam berapa, mandi, sarapan, makan siang, beberes. Si kakak ini punya kewajiban untuk menyapu, ngelap debu dalam rumah dan ngepel, serta buang sampah, baca buku, main HP, nonton TV, dan lain sebagainya. Nah, setelah dia bikin, aku revisi lagi sambil nunjukin dia setuju nggak kalau kayak revisi aku, misalnya main HP atau nonton TV kelamaan. Alhamdulillah sih si kakak setuju aja ya teman-teman. Nah, setelah si kakak setuju baru deh bersiap ke tahap atau step kedua. Oke, yang kedua yaitu memilah to-do list menjadi dua bagian, prioritas dan juga rutinitas. To-do list yang aku susun di atas tersebut masih berupa list panjang yang belum teratur. Yang penting di sini aku tahu apa-apa aja yang aku kerjakan setiap harinya. Nah, setelah itu di sini aku mulai memilah mana pekerjaan prioritas dan butuh waktu berapa lama dan mana pekerjaan yang rutinitas aja. Oke, sekilas tentang pekerjaan prioritas adalah pekerjaan yang sama sekali tidak boleh di skip, sementara rutinitas boleh sesekali di skip jika waktunya tidak memungkinkan. Sebagai contoh untuk pekerjaan prioritas itu seperti apa? Sholat baik yang wajib maupun sunnah. Ini penting banget untuk membiasakan sholat tepat waktu atau termasuk ngaji, mengurus anak, termasuk mandiin, nyuapin, meski kadang juga nggak bisa minta tolong sama si kakak ya. Terus juga main sama anak, waktu untuk kerja,
mau itu ngeblog, mau itu nge-YouTube, atau jadi konten kreator yang boleh dipecah dalam beberapa waktu ketika kita menyusun waktu. Dan yang terakhir, waktu tidur. Ini juga dijadikan prioritas ya teman-teman. Membiasakan agar kita ingat wajib punya waktu untuk istirahat. Sementara untuk pekerjaan rutinitas adalah sisa dari to-do list yang telah dipisah dari pekerjaan rutinitas seperti memasak, beberes, dan juga lainnya. Yang ini bisa di-skip kalau waktu tidak memungkinkan. Dengan cara dilakukan dengan cara lain. Misalnya kalau kita nggak sempat masak ya sesekali kita nge-GoFood atau kita order ya atau semacamnya. Nah, setelah semua pekerjaan telah dipisah menjadi dua bagian, pilihan prioritas dan juga rutinitas, maka kita lanjut lagi ke step ketiga. Yang ketiga yaitu membuat jadwal harian anak dengan detail. Nah, hal yang ketiga yang aku lakukan adalah menyusun jadwal harian anak secara detail. Karena jadwal anak itu akan sangat berkaitan dengan jadwal kita juga. Misalnya main bareng jam berapa, makan harus bareng jadi jam berapa, olahraga bareng jam berapa, beberes biar barengan harus jam berapa karena dibagi. Jadi di sini aku biasanya beresin dapur atau halaman kayak banyak kotoran tikus atau apalah ya. Jadi harus aku biar lebih bersih gitu. Si kakak bagian dalam rumah. Nah, setelah jadwal kakak tersusun dengan baik, baru deh kita lanjut untuk menyusun jadwal aku pribadi. Yang keempat yaitu membuat jadwal harian ibu rumah tangga yang disesuaikan dengan jadwal anak. Oke, selanjutnya masuk ke tahap yang penting untuk diri sendiri ya teman-teman, yaitu menyusun to-do list yang telah aku siapkan dan juga dibagi dalam dua bagian jenis pekerjaan yang tentunya menyesuaikan dengan waktu anak. Agar lebih mudah, di sini aku tentukan dulu waktu tidur, di mana jadwal tidur wajib sama dengan jadwal tidur si kakak. Karena kalau di sini aku menunda untuk tidur, si adik juga nggak bakalan mau tidur dan dia bakal mengganggu kakaknya. I told you, menyusun jadwal harian seorang konten kreator IRT itu lumayan ribet banget ya sebenarnya teman-teman. Mirip kayak menyusun jadwal proyek yang item demi itemnya harus saling berhubungan. Bahkan ada yang berhubungan dengan proyek lainnya. Secara umum gambaran di sini aku menyusun jadwal untuk diriku pribadi kurang lebih dari mulai menentukan waktu tidur, lalu waktu bangun, dimana jam tidur adalah prioritas juga. Jadi di sini aku pastikan harus punya jam tidur sesuai dengan target. Nah, saat ini target jam tidur itu harus minimal 5 jam. Nah, setelah ketemu waktu bangun, bisa deh langsung menyusun jadwal dari to-do list yang sudah disusun dan juga dipilah. Kita masuk ke yang kelima yaitu memasukkan jadwal prioritas terlebih dahulu. Dalam memasukkan item to-do list ke dalam jadwal, sebaiknya kita masukkan terlebih dahulu item prioritas seperti waktu sholat dan juga item yang berkaitan dengan jadwal si kakak seperti sarapan atau makannya jam berapa, beberes jam berapa, main sama anak jam berapa, termasuk bangunin anak-anak, urus si adik dan semacamnya. Nah, setelah itu masukkan juga jadwal kerja yang menjadi prioritas. Untuk waktunya sebaiknya atur berdasarkan kebiasaan setiap harinya. Di sini kalau aku dibagi menjadi 4 bagian. Selama anak-anak libur nantinya akan berubah ketika anak-anak masuk sekolah karena si adik juga sudah sekolah gitu ya. Jadi sebelum sholat subuh, pagi hari setelah bermain sama anak-anak, siang setelah makan siang, dan malam setelah makan malam. Nantinya jadwal kerja ini pun harus diurai secara detail. Aku harus ngapain aja di waktu-waktu yang telah tersedia tersebut. Yang keenam yaitu memilah rutinitas untuk sisa waktu yang ada. Nah, setelah semua list prioritas masuk jadwal, langkah paling akhir adalah memasukkan pekerjaan rutinitas di sisa waktu, yang tentunya harus disisakan dengan masuk akal ya teman-teman. Itu berdasarkan dengan kebiasaan setiap hari. Jangan asal, misalnya siapin sarapan 5 menit, sementara anak-anak gak kenyang cuman makan roti doang. Dan di sini aku jarang biasakan anak-anak untuk sarapan roti doang. Ya intinya pekerjaan rutinitas itu boleh di skip ujungnya ya. Misalnya di sini aku kasih waktu 45 menit untuk siapin sarapan. Karena kadang di sini aku masak lauk sekalian untuk siang, jadi setelah 45 menit belum selesai masak buat siang dan juga beberes di dapur, ya udah ditinggal aja masuk ke jadwal berikutnya biar nggak molor. Sebelumnya di sini aku selalu mau mengerjakan semua pekerjaan tanpa jeda. Misalnya masak nggak bakalan deh keluar dari dapur kalau belum masak semuanya, dan dapur
kinclong. Alhasil setelah masak bukannya bisa mengerjakan pekerjaan lainnya, kita malah capek, drop, mengantuk dan juga lainnya. Dengan tahu kapan berhenti ketika mengerjakan pekerjaan rutinitas, kita tidak akan kehilangan waktu untuk ngerjain pekerjaan prioritas. Step yang ketujuh yaitu print dan juga tempel di tempat yang terlihat. Nah, setelah semua list pekerjaan itu dimasukkan ke dalam jadwal, langkah berikutnya adalah ngeprint jadwal tersebut lalu ditempel di dinding yang mudah dilihat dan mudah dibaca. Ini penting banget ya teman-teman untuk mengingatkan kita selalu dalam mengikuti jadwal tersebut. Di sini aku bahkan tidak menyarankan bikin jadwal di HP karena pasti akan ke-distract sama keterusan scroll medsos atau lainnya. Betul kan teman-teman? Jadi bukan cuma jadwal aku aja ya teman-teman, jadwal anak-anak pun aku print dan minta si kakak menempel di dinding atau di tempat yang mudah dilihat dan juga dibaca. Dengan demikian, di sini aku lebih mudah mengarahkan si kakak untuk mengikuti jadwal yang ada. Karena tentunya si kakak sangat pengen bisa melakukan hal yang dia sukai kayak nonton TV, yang hanya bisa dia lakukan kalau sudah sampai di waktunya, serta tentu saja setelah semua pekerjaan yang lain sudah dia lakukan. Step yang terakhir yaitu ikuti jadwal dengan konsisten hingga terbentuk kebiasaan. Nah, hal yang paling penting terakhir adalah ikuti jadwal dengan konsisten. Jujur, ini yang paling susah sih ya teman-teman. Bahkan sampai hari ini aku masih sangat keteteran dalam mengikuti jadwal yang aku buat sendiri. Alasannya ya aku memang orangnya tuh workaholic begitu ya. Jadi kalau udah mengerjakan hal yang aku sukai kayak bikin konten gitu ya, sampai lupa banget waktunya. Jadinya masih sering aku lampaui waktu kerja, terutama pas di malam hari, dan jadilah si adik juga ikutan molor. Padahal kalau kita ikutin jadwal dengan konsisten ini penting banget. Menurut beberapa teori, jika kita berhasil mengikuti jadwal dengan konsisten selama 60 hari, maka insya Allah hal itu bisa melekat jadi kebiasaan. Tantangan banget sih ya teman-teman, tapi harus bisa berusaha. Oke teman-teman, sejujurnya menjadi ibu rumah tangga saja dan mengurus 2 orang anak ditambah mau jadi 3 seorang diri tanpa bantuan siapapun itu sudah lumayan menguras waktu, tenaga dan juga pikiran. Dan salah satu solusi paling masuk akal adalah manajemen waktu. Sayangnya kalau kita cuma asal menyusun manajemen waktu yang ada 24 jam itu nggak cukup. Karenanya butuh banget trik-trik dalam menentukan penyusunan jadwal manajemen waktu dan kemudian disusun dengan step by step yang khusus agar tercipta jadwal manajemen yang masuk akal, saling berhubungan dengan jadwal anak agar semua pekerjaan prioritas bisa terlaksana dengan berkualitas. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita jumpa di video selanjutnya.